Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang website dan SEO, dan utamanya kita akan belajar bagaimana cara kita membuat artikel yang SEO friendly. Kita mulai ya. Tujuan pembelajarannya ada 4, yaitu mampu membuat tulisan sesuai standar SEO untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari, mampu menyusun judul dan deskripsi tulisan yang relevan dengan kata kunci, mampu menambahkan ilustrasi gambar dan tautan eksternal untuk memperkuat nilai SEO, dan mampu memahami strategi untuk meningkatkan lalu lintas pengunjung ke website. Jadi ada 4 tujuan yang kita akan lakukan hari ini. Kita akan melakukan materi, kemudian teman-teman akan praktek, dan setelah itu akan kita evaluasi bagaimana teman-teman melakukan, apakah sudah sesuai dengan standar SEO atau belum. Selanjutnya, sebelumnya kita akan pahami dulu SEO itu apa sih ya. SEO itu adalah upaya untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencari agar lebih mudah ditemukan. Jadi segala upaya yang dilakukan namanya kita namakan SEO. Nah, gunanya apa ya? Untuk meningkatkan lalu lintas organik. Jadi orang nggak perlu masuk melalui iklan, tapi langsung masuk karena muncul di mesin pencari. Kemudian menarik pengunjung potensial. Nah, pengunjung potensial, terutama yang ingin membeli, itu ditarik untuk mengunjungi website kita. Kemudian ya kita harus mengoptimasi agar kita menghemat biaya pemasaran, sehingga kita nggak perlu banyak-banyak menggunakan iklan Google gitu. Next, jadi ada artikel. Nah, di dalam artikel itu kita perlu membuat strukturnya. Jadi yang kita lakukan dalam SEO adalah mengatur struktur tulisannya. Yang pertama, harus ada judul tulisannya. Judul tulisan itu sekitar 50-60 karakter, dan kata kunci judul harus ada di awal. Misal teman-teman ingin mengoptimasi pada kata kunci karpet Masjid Jawa Timur, seperti itu, maka karpet Masjid Jawa Timur harus ada di bagian judul utamanya, bahkan diletakkan di awal judulnya. Jadi karpet Masjid Jawa Timur, kemudian langsung dilanjutkan dengan beberapa kata kunci lain gitu, kemudian atau judul lainnya. Dan selanjutnya, selain judul tulisan, kita juga harus mengatur meta description. Meta description itu yang mana? Meta description itu dimana saat kita masuk Google, itu setelah ada judul artikelnya, judul websitenya yang tampil di Google, di bawahnya itu ada beberapa tulisan singkat, dan itu adalah meta description-nya. Nah, kita harus mengatur itu juga. Di situ kita harus jelaskan ringkas, jelas, dan mengandung kata kunci. Dan selanjutnya yang terakhir utamanya adalah kita gunakan heading, struktur tulisannya. Jadi harus ada tingkatan dalam penulisan artikel. Nggak boleh misal semuanya bentuk paragraf, tidak ada pembagian section gitu. Jadi ada H1 biasanya cuma satu, yaitu judul tulisannya, kemudian ada H2 itu subbabnya. Jadi kita harus membentuk artikel menjadi subbab sehingga mudah dibaca oleh pengunjung, seperti itu. Dan H3 itu ya mungkin di bawahnya subbab gitu ya. Dan selanjutnya kita harus pisahkan paragraf menjadi bagian yang mudah dibaca. Jadi kalau kita belajar di bahasa Indonesia secara biasa, di bagian tulisan di buku-buku itu biasanya mungkin kita diminta untuk satu paragraf 4-5 kalimat. Kalau di artikel itu beda. Kalau di artikel kita harus cuman 2-3 kalimat saja per paragraf, sehingga penonton atau pembaca itu mudah dalam membacanya, tidak terlalu kesulitan. Itu. Jadi standar SEO-nya adalah melalui judul tulisan, meta description, dan struktur tulisan. Next adalah gambar. Nah, kita bahas gambar sekarang.
selain teksnya yang diatur, gambar juga harus diatur. Gambar ini harus kita ubah ukuran gambarnya sehingga tidak terlalu besar, kita ubah menjadi sekitar beberapa kilobyte saja, jangan sampai megabyte, karena itu akan besar dan akan mengganggu performa website kita. Dan jangan lupa di setiap gambar yang kita tambahkan di artikel itu kita gunakan alternatif teksnya, kita atur alternatif teks. Jadi ada penjelasan, misal gambarnya rusak, ada penjelasan ini gambar apa, seperti itu. Dan alt teksnya harus mengandung kata kunci. Dan selain gambar, kita atur juga tautan link. Ada internal link, yaitu yang menghubungkan ke halaman lain website. Jadi misal kita di dalam artikel, kita sambungkan ke artikel lain di website kita, atau mungkin kita sambungkan ke halaman landing page kita dari artikel, seperti itu. Atau extra link, mengarahkan ke sumber-sumber terpercaya. Misal kita sedang mempromosikan website lain atau mungkin Instagram kita, nah itu kita tambahkan extra link menuju Instagram kita, seperti itu di dalam artikelnya. Nah, terakhir teman-teman, yaitu strategi meningkatkan lalu lintas pengunjung. Jadi yang tadi itu sudah semua ya teman-teman, sudah semua standarnya yang perlu kita perhatikan dalam membuat artikel untuk membuat SEO friendly. Dan sekarang adalah strateginya untuk meningkatkan lalu lintas pengunjung. Pertama adalah kita harus membagikan konten kita, artikel kita ke konten di media sosial. Itu yang seringkali dilakukan oleh media-media massa seperti Tempo, Kompas, yang itu yang dilakukan. Jadi membagikan kontennya ke media sosial. Kemudian selanjutnya kita gunakan email marketing. Dan juga terakhir kita gunakan Google Search Console agar lebih cepat diindeks oleh Google. Ya, seperti itu. Nah, itu saja teman-teman untuk pengantarnya. Nanti kita akan belajar bareng, kita akan membuat artikel bersama, bagaimana cara menerapkan SEO friendly-nya, seperti itu. Dan di sini saya cukupkan videonya. Terima kasih. Libby Education Center.